presentasi, work breakdown struktur, dan penjadwalan sistem informasi, pembuatan website, sistem pengajuan anggaran pada PT Hurip Utama Cikampek. Baik, langsung saya presentasikan work breakdown struktur dan penjadwalan sistem informasi yang telah saya buat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, PT Hurip Utama Cikampek ini adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1989. Lokasi di Cikampek, dekat kawasan Bapukujang. PT ini meliputi beberapa unit bisnis seperti jasa tenaga kerja, jasa angkutan, jasa alat berat, jasa pengelolaan gudang, jasa pemeliharaan dan konstruksi, perdagangan pupuk subsidi, perdagangan umum, penjualan produk. Di slide selanjutnya, di sini ada visi dari perusahaan PT Hurip Utama. Visinya itu menjadi perusahaan yang efisien dan kompetitif dalam bidang dunia usaha untuk menghadapi tantangan persaingan pasar. Adapun misinya yaitu berkontribusi dalam pembangunan industri, pertanian dan ekonomi melalui kegiatan bisnis, jasa dan perdagangan, mengembangkan usaha yang berbasis sumber daya manusia untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan meningkatkan peran perusahaan dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sini kita perkenalkan pemilik dari perusahaan. Di bawah kepemimpinan saya, perusahaan ini akan saya bawa ke lingkup internasional. Yang tadinya hanya di lingkup nasional dari penjualannya, dari unit bisnisnya, akan terus dikembangkan untuk terus menjadi perusahaan yang berdaya saing. Adapun struktur organisasi dan jumlah pegawai saya tampilkan di video ini. Total jumlah pegawai pada tahun 2020 sebanyak 808. 2021 terus meningkat 868 pegawai, dan pada tahun ini telah meningkat lagi di angka 880 pegawai. Penjadwalan sistem informasi dan work breakdown struktur. Latar belakang dari pembuatan website ini yaitu pengajuan anggaran yang masih manual. Jadi saya menemukan di tempat KP saya bahwa pengajuan anggaran ini masih dalam bentuk manual kertas di print, kemudian menghadap terhadap birokrasi, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering terjadi kesalahan karena manual, jadi banyak sekali kesalahan dalam pembuatan pengajuan anggaran. Yang ketiga, tadi saya sebutkan memakan waktu dalam melaksanakan pengajuan anggaran, padahal sifatnya adalah insidental dan penting. Langsung saya jelaskan dari hasil dan pembahasan yang telah saya tampilkan dalam PowerPoint. Apa sih work breakdown struktur? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Di sini saya tampilkan work breakdown struktur itu sering dijadikan sebagai anggaran dasar dan penjadwalan serta menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek. Dalam beberapa penggunaan, WBS juga merupakan metode untuk dapat memecah suatu proyek secara logik dan sistemik menjadi bagian-bagian dari proyek, dan digunakan untuk memecah tiap proses menjadi lebih detail. Jadi WBS ini memang sangat efektif untuk perusahaan, untuk seorang manajer dalam membangun sebuah proyek. Jadi ini dalam tahap penjadwalannya. Di sini saya buat dalam list, dalam independent list, dalam Word ini saya buat web sistem pengajuan anggaran PT Hurip Utama dari tahap demi tahap. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Diagram WBS. Nah, tadi di sana kan kita lihat bahwa WBS dalam pembuatan website pengajuan anggaran tahapannya seperti ini.
Yang pertama analisis masalah, kemudian desain sistem, ketiga penulisan kode program, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Nah, di tahap identifikasi masalah dibagi menjadi menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam proses pengajuan anggaran, kemudian menelusuri masalah yang terjadi, dan mengidentifikasi personil kunci dalam sistem. Tahap-tahap ini harus dilakukan secara sistemik, tidak boleh loncat-loncat, karena ini adalah tahap secara hierarkis. Dalam memahami kerja sistem berjalan, yang pertama merencanakan jadwal, kedua membuat penugasan, ketiga membuat agenda wawancara, dan keempat mengumpulkan hasil. Dalam tahap menganalisis hasil ada 3. Yang pertama menganalisis kelemahan sistem berdasarkan keterangan hasil, yang kedua menganalisis kebutuhan informasi pemakai manajemen, dan yang ketiga membuat laporan dari hasil analisis. Pada tahap yang kedua ada desain sistem. Dalam desain sistem di sini ada kurang lebih 9 proses. Yang pertama proses mengilustrasikan hasil analisis. Jadi hasil analisis itu perlu diilustrasikan untuk kemudian dibuat statement of purpose, event list, dan UML, Unively Model Language, dan membuat use case diagram, membuat activity diagram, membuat sequence diagram, membuat kelas diagram, membuat desain dari menu website pengajuan anggaran, membuat desain pengisian data pengajuan anggaran, dan di akhir dokumentasi desain aplikasi. Yang ketiga ada WBS programming. Nah, di programming ini tahap yang dilaksanakan adalah penerjemahan dari hasil desain tadi ke bahasa komputer, kemudian melakukan programming, jadi back end decoding gitu. Dan yang terakhir yang membuat dokumentasi front dan end. Yang keempat ada testing program. Melakukan testing pada sistem menggunakan metode black box dan white box untuk mengetahui kesalahan pada sistem dan memastikan sudah dapat digunakan. Kemudian memberikan catatan list perbaikan, mengawasi penggunaan sistem yang dilakukan oleh user, mendokumentasikan testing program. Itu tahapan di testing program. Di tahapan terakhir ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yaitu dengan melakukan training, pelatihan kepada user, dan melakukan perbaikan website setiap saat. Nah, penjadwalannya saya buat menggunakan Gantt chart. Kegiatan activity. Yang pertama ada analisis majalah dan sistem yang berjalan. Ini dilaksanakan pada 2 minggu di bulan pertama. Tahap kedua ada desain sistem. Pada tahap desain sistem dilaksanakan di minggu ketiga, keempat, dan minggu kelima di bulan kedua. Kemudian penulisan kode program dilaksanakan 3 minggu, di minggu kelima, ke-6, ke-7, dan ke-8. Untuk pengujian sistem itu 1 minggu kita laksanakan di minggu ke-9, dan pemeliharaan sampai selesai magang. Itu penjadwalan proyek yang telah dibuat. Itu saja tahapan dari work breakdown struktur, karena WBS ini sifatnya dia hanya perencanaan, belum implementasi. Maka yang saya buat adalah bagaimana membuat satu proyek dengan perencanaan yang detail, sistemik. Maka digunakanlah work breakdown struktur.